mau melakukan ibadah umroh, ikutnya di Masjid Aisyah atau Masjid Tanah Air. Itu adalah tempat masjid namanya mikot bagi penduduk Mekah jika mau melakukan ibadah umroh, ikutnya di Masjid Tanah Air atau Masjid Aisyah. Juga masih itu batas tanah haram Mekah. Kita sekarang sudah memasuki tanah haram Mekah. Marilah kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma hadha faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nari wa aminni min adabika yawma tab'atsu ibadaka waj'alni min ahli ta'atika ya akramal akramin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita berada di tanah haram Mekah. Jadi Nabi Muhammad Bapak dilahirkan di kota Mekah. Dimakamkan di mana? Di Bapak? Madinah. Di kota Madinah. Sebab itu kita dilahirkan di hari Senin, tanggal 12. Orang Arab mengatakan tahun gajah. Hanya di Indonesia ada Multan, itu menghormati kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bukan bid'ah ya, bukan bid'ah. Itu adalah menghormati kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi bismillah Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Juga tanah ini Bapak adalah dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah. Jika berada di tanah haram Mekah, Ibu Bapak jangan sampai berbicara kotor, jangan sampai mengunjing temannya atau berbicara kotor. Jadi kalau kita melakukan keburukan di tanah haram Mekah, itu dosanya dilipat gandakan. Dan sebaliknya, jika kita melakukan kebaikan di tanah haram Mekah, juga pahalanya dilipat gandakan. Di kota Mekah terdapat Masjidil Haram, atau nanti di dalamnya ada Ka'bah. Sebentar lagi Bapak akan melihat Ka'bah secara Alhamdulillah. Biasanya Bapak mungkin umroh yang pertama kali ini melihat Ka'bah di TV, dan sebentar lagi kita akan melihat Ka'bah secara bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Ingat, bukan karena uang kita bisa datang ke sini, bukan karena jabatan kita bisa datang ke sini, melainkan sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berkata, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Subhanallah, 100.000 kali Bapak. Kalau kita berjamaah di masjid biasa, pahalanya 27. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Tinggal dikali saja, kita berapa hari di kota Mekah. Tidak usah sholat lagi nanti pulang. Jangan ya. 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid. Subhanallah. Kami harap Bapak setelah ada di hotel hari santai, jangan malas-malas untuk berjamaah di Masjidil Haram, karena pahalanya tidak akan terdapat di masjid lainnya. 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Dan jangan khawatir Bapak, di Masjidil Haram banyak sekali tempat yang sangat istijabah. Ada namanya Multazam Bapak. Itu adalah tempat yang sangat istijabah. Di mana letaknya Multazam Bapak? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, di tengah-tengah. Itu yang dinamakan Multazam. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, berarti di tengah-tengah. Itu yang dinamakan Multazam. Para ulama sepakat Multazam adalah tempat yang sangat istijabah. Terus ada namanya Hijr Ismail. Itu adalah tempat yang sangat istijabah. Kata Siti Aisyah pernah meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, saya berniat sekali untuk sholat di dalam Ka'bah. Kata Siti Aisyah. Lalu Rasulullah mengantarkan Hijr Ismail, karena Hijr Ismail adalah sebagian dari Ka'bah. Apalagi Bapak masuk ke Hijr Ismail, sholat 2 rakaat dan berdoa di bawah pancuran emas, itu adalah tempat yang sangat istijabah. Atau juga ada lagi tempat namanya yang sangat istijabah, namanya Makom Ibrahim. Bukan makamnya Nabi Ibrahim ya,
melainkan pijak kakinya ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Setelah tawaf kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Namanya sholat ba'da tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu adalah tempat yang sangat istijabah. Di belakang makam Ibrahim. Terus ada namanya rukun Yamani, Bapak. Jadi rukun Yamani dan Hajar Aswad itu yang menjaga adalah malaikat-malaikatnya Allah. Makanya ketika sampai di rukun Yamani, kita ihtilam disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.